Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas penyertaan Tuhan bagi kita dimanapun kita berada. Doa saya, harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat sempurna, tidak kurang sesuatu apapun. Lewat video singkat ini, saya akan menanggapi atau menyampaikan apa yang mengganggu pikiran saya tentang berita atau video yang saat ini sedang viral di media sosial, yaitu tentang Bapak Saifuddin Ibrahim, Pendeta Saifuddin Ibrahim yang kita tahu dalam beberapa hari ini videonya viral karena permintaannya kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran yang menurutnya berpotensi untuk menimbulkan konflik intoleransi di negara Republik Indonesia. Saya membuat video ini bukan karena atas paksaan dari siapapun atau karena mewakili gereja atau mewakili pelayanan dari organisasi atau denominasi apapun atau mewakili sekelompok masyarakat Kristen atau sekelompok orang tertentu, tapi video ini murni saya buat yaitu atas inisiatif pribadi, tanpa paksaan, tanpa ada tekanan dari manapun. Jadi video ini saya sengaja buat karena saya terganggu sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Saya terganggu sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim, yang mana beliau meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus atau merevisi atau men-skip 300 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di sini saya tidak mau berdebat panjang lebar soal urusan teologi atau urusan apapun karena tidak ada waktu kita untuk memperdebatkan itu karena saya rasa kita semua mengerti. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Saifuddin Ibrahim adalah, Pak, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Alkitab ini menjadi pedoman kita, menjadi tuntunan kita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh keluar dari apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi, Bapak Saifuddin, mohon maaf dengan tegas saya mau sampaikan kepada Bapak, minta tolong. Bapak sebagai penceramah, Bapak sebagai pendeta, Bapak sebagai penginjil, Bapak sebagai hamba Tuhan, tolong agar Bapak mencontohkan atau mempertontonkan karakter dari Kristus. Mempertontonkan apa yang Tuhan mau, apa yang sudah Tuhan ajarkan selama ini. Karena dengan alih-alih untuk membela kekristenan, untuk membela minoritas, Bapak justru membuat kegaduhan di dalam bangsa kita. Nah, kenapa saya berani berkata bahwa ada kegaduhan di dalam bangsa kita karena statement Bapak ini? Karena apa yang Bapak sampaikan sebagai seorang pendeta atau seorang penginjil atau seorang pemberita kabar baik itu menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Seharusnya Bapak tidak perlu mengurusi kitab agama lain, tidak perlu mengurusi keyakinan, kepercayaan agama lain. Yesus Kristus mengajarkan kita bukan untuk menyampaikan berita Injil dengan membandingkan atau dengan membuat perbandingan-perbandingan dengan iman percaya orang lain. Hari ini kita fokus saja memberitakan kebenaran firman Tuhan. Buat apa ngutak-ngatik itu 300 ayat di Al-Quran itu untuk direvisi atau di-skip? Nggak ada gunanya. Sekarang pertanyaan saya, kalau seandainya di-skip atau dihapuskan, emang udah akan 100% tidak akan ada kasus-kasus atau tidak akan ada konflik intoleransi di negeri kita ini? Dan apakah dengan perbuatan Bapak ini sudah menjamin tidak akan ada konflik lanjutan? Bahaya sekali ini, Pak. Sangat-sangat berbahaya. Karena Bapak sudah terlalu jauh mengurusi keyakinan orang. Ini seandainya kalau agama seberang, agama lain, juga sama seperti Bapak, mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama, Kementerian Agama untuk menghapus atau merevisi atau men-skip atau mungkin memblokir ayat-ayat di dalam Alkitab, ayat-ayat di dalam kitab-kitab suci agama lain. Bagaimana nanti jadinya? Akan terjadi suatu pergolakan di masyarakat karena urusan ini. Seharusnya Bapak sadar
Seharusnya Bapak tahu bahwa untuk urusan keyakinan, untuk urusan kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan. Kalau dia belum dijumpai oleh Tuhan, kalau dia belum mendapat hidayah, mau diapain juga orang itu tidak akan uh, beralih keyakinan, kecuali sudah diizinkan oleh Tuhan, kecuali Tuhan sudah menjumpai dia. Jadi sampaikan saja Alkitab, apa kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, Pak. Sampaikan aja berita keselamatan. Sampaikan aja kabar tentang Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah penguasa tunggal dalam kehidupan manusia. Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Itu yang harus kita sampaikan. Buat apa kita sibuk ngurusin agama orang lain? Jadi minta tolong Bapak Saifuddin, cukuplah sudah. Bapak kemarin saya lihat video terakhir, kalau nggak salah di Amerika, Bapak bilang Bapak siap mati untuk kebenaran. Bagi saya ini bukan kebenaran, tetapi ini adalah tindakan yang mohon maaf ya, ini adalah tindakan yang kurang tepat. Seandainya Bapak diberikan hukuman mati pun, ini tidak akan mengubah atau menjadi perubahan yang besar dalam kehidupan kekristenan. Ingat Pak, bahwa kekristenan itu dari awal mulanya sudah ada tekanan, sudah ada penghinaan-penghinaan, penolakan-penolakan. Tetapi kekristenan sejarah mencatat semakin ditekan, semakin dia melejit, semakin dihambat, dia terus merambat, semakin ditutup, maka ada saja jalan untuk menjadi lebih lagi daripada sebelumnya. Perkembangannya maju lebih pesat. Kita hidup bertoleransi, hidup dalam suatu negara yang sudah dibangun toleransinya selama ini. Nah, sekarang tiba-tiba menjadi kacau hanya karena permintaan sepihak untuk direvisi atau dihapuskan atau di-skip ayat-ayat keyakinan orang lain. Tuhan gak menyuruh kita untuk melakukan itu. Yang Tuhan mau kita, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil Kerajaan Sorga, dan baptislah mereka dalam namaku. Tuhan tidak nyuruh kita untuk berdebat. Tuhan tidak nyuruh kita untuk mengurusi keyakinan orang lain. Jadi sekaligus video ini juga sebagai permintaan kepada para hamba-hamba Tuhan atau penginjil atau pendeta, para murtadin dimanapun berada, ketika engkau dijumpai Tuhan untuk menerimanya sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, sebagai juru selamat dalam kehidupanmu, fokuslah sampaikan berita Injil yang ada dalam Alkitab. Jangan fokus mengurusi membandingkan pengajaran Kristen dengan agama asalmu. Jangan fokus menjelek-jelekkan agama orang lain agar engkau melejit. Percuma. Penginjilan dengan metode seperti itu akan menimbulkan sakit hati. Maka lewat video ini saya minta kepada pemerintah. Kemarin Pak Mahfud MD, saya sempat lihat di video Pak Mahfud sempat mengeluarkan statement untuk memerintahkan kepada pihak kepolisian agar menangkap atau mengurus Bapak Saifuddin Ibrahim dan menutup akun media sosialnya. Nah, Bapak Mahfud MD, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini hanya masyarakat biasa yang ingin hidup tenang di negeri tercinta ini. Jadi permintaan saya Pak, selain penangkapan kepada Bapak Saifuddin Ibrahim atau penutupan akunnya atau tindakan apapun yang negara akan lakukan kepada Bapak Saifuddin Ibrahim, permintaan saya jangan hanya Bapak Saifuddin, siapapun penceramah atau oknum atau siapa saja yang di negeri ini yang melecehkan agama lain, tangkap mereka Pak. Tangkap dan kalau perlu dipenjarakan seberat-beratnya. Jadi jangan sampai seperti yang video terakhir saya tonton kemarin itu, video terakhirnya itu yang waktu di Amerika, beliau bilang ada beberapa penceramah dari Muslim yang harus ditangkap. Nah itu wewenangnya pemerintah. Tetapi di sini saya mau sampaikan, mau minta pertolongan dari pemerintah, siapapun yang menyampaikan ceramah atau yang mengeluarkan statement atau yang mengutak-ngatik agama lain, menghina
ada potensi menghina, ada potensi melecehkan, tangkap dan hukum seberat-beratnya. Jangan ada yang divonis 10 tahun, ada yang 2 tahun, tetapi ada yang sudah jelas-jelas melakukan pelecehan terhadap agama lain, tetapi hanya divonis 2, 4, 5 bulan, atau mungkin ada yang masih bebas berkeliaran. Tolong Pak, Bapak harus tegakkan keadilan, jangan pandang bulu, siapapun dia tangkap. Dan siapapun yang dengan sengaja menyebarluaskan atau menyiarkan berita-berita seperti itu, mungkin dakwah atau mungkin khotbah-khotbah yang di rumah-rumah ibadat akhirnya bisa sampai ke media sosial karena diposting. Nah, siapapun yang mengupload ini tangkap juga Pak, supaya pada kapok orang-orang di negeri ini yang hidupnya terlalu egois. Bagi saya, orang yang tidak memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja bagi orang lain tentang keyakinannya, itu adalah orang yang paling egois di muka bumi. Apa urusannya dengan kita kalau orang lain tidak satu keyakinan dengan kita? Kita hanya sampaikan aja berita kebenarannya, kebenaran sesuai keyakinan kita. Sampaikan, terima, oke, nggak terima, Alkitab bilang tinggalkan. Tuhan nggak suruh kita berdebat. Jadi yang pertama tadi minta tolong pemerintah, dalam hal ini mungkin ya siapa yang berwenang, Menteri Agama atau siapa saja, karena kemarin Pak Mahfud sudah ngomong, minta tolong pemerintah ambil tindakan tegas, siapapun yang berceramah atau berkhotbah menyinggung agama lain, menyinggung kepercayaan lain, tangkap dan berikan hukuman yang setimpal. Yang pertama. Yang kedua Pak, juga video-video yang berjudul debat Kristen Islam. Nah, debat-debat seperti ini Pak, kalau boleh saya minta tolong kepada pemerintah, Kementerian Agama, dan mungkin kementerian-kementerian terkait. Dalam hal ini juga pemerintah, saya minta tolong debat-debat seperti ini Pak ditiadakan, dibubarkan. Siapapun yang melakukannya ditangkap saja, diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau memang untuk keperluan akademi, kalau memang untuk pengetahuan, debatnya di kampus-kampus. Dan juga materi perdebatan atau materi yang diperdebatkan jangan di-upload, di-share lagi di media sosial. Cukup hanya konsumsi sekelompok orang yang ingin berdebat. Tapi kalau permintaan saya Pak, kalau bisa tidak perlu ada itu perdebatan-perdebatan seperti itu. Buat apa kita memperdebatkan keyakinan? Buat apa kita memperdebatkan kitab ini? Kitab ini diilhamkan Tuhan dan tertulis berabad-abad tahun, beribu-ribu tahun. Kitab ini ada bukan dari hasil perdebatan, tapi dari karya Roh Kudus. Jadi kalau hari ini selama iman dan keyakinan manusia itu diperdebatkan, maka selama itu pula konflik akan terus ada. Konflik intoleransi akan terus ada. Jadi saya mohon dengan sangat kepada pemerintah agar pemerintah dengan adil dan bijaksana, agar pemerintah dengan keberanian dan ketegasan menindak tegas siapapun oknum yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan keyakinannya, menyerang, melecehkan keyakinan lain, ditindak setegas-tegasnya dan seberat-beratnya. Perdebatan-perdebatan, debat Kristen Islam, debat Kristen dengan agama lain, tapi yang paling banyak di media sosial, berseliweran di media sosial itu adalah debat Kristen Islam. Diperdebatkan di mana-mana. Debat antara pendeta ini, ada beberapa orang dengan ustadz ini, dan dengan disaksikan oleh banyak orang. Perdebatan-perdebatan seperti itu Pak, ditutup saja, dihentikan. Kalau memang itu untuk keperluan akademi, ya dilakukan di kampus-kampus tertutup, hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja, dan tidak perlu disiarkan, diberitakan, diposting, diumbar-umbar di YouTube. Tidak perlu, karena akan menimbulkan konflik-konflik yang baru. Dan untuk teman-teman Kristen, hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berada, entah kita sepakat, kita sepemahaman atau tidak, tapi dimanapun engkau berada, berhentilah melayani atau menyampaikan berita Injil dengan cara berdebat. Bagi saya metode pemberitaan Injil dengan perdebatan itu tidak akan efektif. Itu hanya akan menimbulkan konflik baru.
orang kalah berdebat, kalah berargumen, belum tentu dia mau sungguh-sungguh terima Yesus. Sampaikan saja kebenaran. Bahkan kemarin Pak Saifuddin sempat ngomong bahwa di Amerika orang dilarang untuk menginjili. Tetapi mereka menginjili lewat tingkah laku, lewat perbuatan. Nah itu, lebih baik seperti itu. Dan untuk Bapak Saifuddin, banyak kisah-kisah di Alkitab Pak. Daniel ketika menghadapi kehidupan bersama dengan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menghadapi sebuah situasi yang tidak baik di negeri mereka, di pembuangan mereka. Tetapi mereka tidak lantas serta-merta mereka teriak-teriak, bikin berita sepihak di mana-mana untuk untuk menghasut rakyat agar melawan apa yang sudah ditetapkan raja. Tidak, mereka fokus kepada imannya, yang mereka berdoa tetap berdoa, yang mereka dalam memilih untuk tidak menyembah patung buatan raja, memilih untuk tidak menyembah kepada raja dan lain-lain. Mereka tetap lakukan, mereka hanya fokus menyembah kepada Tuhan Allahnya. Dan kita bisa lihat, saya rasa bapak-bapak hamba-hamba Tuhan lebih pintar, lebih mengerti lah soal kisah Daniel itu. Saya harap kita bisa ambil banyak contoh-contoh di dalam ketika Tuhan Yesus juga bersama dengan murid-muridnya. Banyak kisah di situ. Suatu ketika Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang yang tidak ingin dilewati kampungnya. Tuhan tidak marah, walaupun murid-muridnya sudah marah. Tuhan hardik mereka. Banyak ayat firman Tuhan di dalam Alkitab yang kita bisa petik, yang kita bisa pelajari. Dan tidak ada metode penginjilan yang efektif dengan cara melecehkan agama lain, mengutak-ngatik agama lain, dan berharap kepercayaannya sendiri akan muncul dan melejit. Tidak ada itu, percuma. Justru sejarah mencatat kekristenan dari awal ditekan, dihambat dan lain-lain, tetapi sampai hari ini masih ada. Dan untuk teman-teman murtadin atau Bapak Saifuddin sendiri, saya percaya Bapak dulu tidak Bapak menerima Yesus Kristus bukan karena hasil perdebatan, bukan karena hasil beradu argumen dengan para pendeta terus Bapak kalah argumen terus Bapak terima Yesus, bukan kan? Jadi hari ini berhenti. Teman-teman, siapapun yang sampai hari ini masih melecehkan kepercayaan, keyakinan orang lain, berhenti. Karena Tuhan izinkan kok kepercayaan-kepercayaan ini ada di muka bumi. Alkitab sendiri berkata bahwa ilalang dan gandum akan tumbuh bersama. Nah, kalau Alkitab sudah mengajarkan seperti itu, kita mau ngapain? Dan Tuhan sudah izinkan adanya perbedaan ini, adanya keyakinan ini, banyak keyakinan di muka bumi ini, terus kita mau ngapain? Kekristenan itu berorientasi kepada iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tidak ada kekristenan itu mengajarkan kepada kita untuk melecehkan kepercayaan lain, membanding-bandingkan kekristenan dengan agama lain. Alkitab firman Tuhan ini tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Firman Tuhan yang ada di dalam kitab ini cukup saja engkau baca dan dipahami dan dilakukan perintahnya seperti apa. Jangan mencuri, ya sudah jangan mencuri. Jangan ditafsir-tafsir lagi dengan yang lain-lain, terus berusaha untuk diputarbalikkan dan dipakai untuk berdebat ke sana kemari. Tidak ada gunanya, berhenti. Jadi mungkin saya kira cukup sampai di sini. Permintaan saya kepada Bapak Saifuddin Ibrahim dengan sangat hormat dan dengan penuh kasih, saya berharap Bapak, jika Bapak menonton video ini, Bapak berhenti untuk memperdebatkan atau melanjutkan apa yang selama ini menjadi gaya Bapak dalam memberitakan Injil. Lebih baik pelajari Pak, murid-murid ketika memberitakan Injil, rasul-rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengajarkan. Lebih baik kita mempelajari itu dan kita menyampaikan kabar baik ini kepada seluruh dunia. Dan yang kedua, sekali lagi saya minta tolong kepada pemerintah untuk menindak tegas dengan adil. Jangan hanya minoritas yang ditekan, tetapi siapapun oknum dari minoritas, dari mayoritas yang sudah melecehkan agama, keyakinan, kepercayaan tertentu, tindak dengan tegas, berikan hukuman yang seberat-beratnya. Dan yang ketiga, setiap debat-debat antar agama, antar lintas agama yang
share atau dipublikasikan di media sosial, mungkin dicarikan undang-undangnya atau apa, mungkin pemerintah lebih tahu lah untuk bisa melarang perdebatan-perdebatan seperti ini. Kalau memang tujuannya untuk akademi, untuk ilmu, tambah ilmu agamanya, ya silahkanlah berdebat, tetapi di kampus-kampus yang sudah ditentukan dan tertutup dan memiliki memang ada izinnya atau memang ada alasan untuk itu dilakukan. Jangan setiap kali tiba-tiba muncul perdebatan Kristen Muslim di mana difasilitasi oleh siapapun, habis itu hasil perdebatannya diposting di media, menyerang yang agama seberang, yang satu juga demikian, berlomba-lomba untuk saling mengklaim diri yang paling benar dan yang paling suci dan lain-lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa sekalipun kita ini lahir dari Kristen, kita besar dalam Kristen, kita tiap hari keluarga Kristen, bahkan kita mungkin bernegara, satu negara ini Kristen semua, tidak ada agama lain, tapi itu tidak menjamin untuk engkau masuk sorga. Yang menjamin engkau masuk sorga adalah engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dalam kehidupanmu, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kalau modalnya hanya percaya saja bahwa Yesus Tuhan, Alkitab mencatat juga bahwa setan bahkan percaya Yesus anak Allah, dia gemetar dan dia percaya, dia mengakui Yesus anak Allah. Jadi kalau kita cuma hanya kepengen supaya orang lain masuk agama Kristen, tetapi tanpa ada pertobatan dengan sungguh-sungguh, tidak mau menjadi pelaku firman, percuma. Karena bukan agama Kristen yang menyelamatkan, tetapi hubunganmu dengan Tuhan Yesus Kristus yang akan membawamu menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Engkau akan menjadi mempelai-mempelai Kristus yang diberkati. Jadi saya minta tolong sekali lagi Pak Saifuddin, saya sangat terganggu dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Saya tidak ada embel-embel lain, tidak ada unsur lain untuk menyerang. Ini saya tidak menyerang, saya hanya menyampaikan unek-unek di hati saya. Saya tidak mau negara ini menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu kita sebenarnya kita perdebatkan. Jadi saya kira cukup sampai di situ. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada salah tindakan, jika ada kelancangan dalam menyampaikan tanggapan ini. Tetapi itulah harapan dari sebagian orang yang mungkin ingin disampaikan tetapi takut. Tapi saya di sini bukan mewakili siapapun, tapi saya pribadi yang ingin menyampaikan ini, dan harapan saya Bapak Saifuddin bisa merespon dan pemerintah juga meresponi apa yang sudah menjadi bagian dari permintaan saya dalam video ini. Di akhir dari video ini saya percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia, kita sungguh-sungguh menerapkan pelayanan seperti yang Tuhan Yesus Kristus sudah contohkan, yang murid-murid sudah contohkan, saya percaya tidak perlu kita paksa-paksa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendirilah yang akan membuka mata hati mereka. Kita cukup sampaikan saja bahwa Yesus Kristus Tuhan, bahwa hanya juru selamat satu-satunya di dunia ini, tidak ada juru selamat yang lain, hanya ada keselamatan di dalam nama Yesus, itu saja. Yang mau percaya silahkan, yang tidak mau percaya juga itu menjadi hak dan menjadi bagiannya dia. Kita sampaikan dengan penuh sopan santun, penuh dengan wibawa dari sorga, dan tentunya dengan tindakan-tindakan yang bermartabat. Sukses buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.